Ringkasan meditasi Alkitab kuartal keempat pelajaran ketujuh dengan judul Beribadah di Zona Perang. Beribadah di zona perang? Really? What does it look like? Bukankah hanya membayangkan genderang perang, gemuruh sorak-sorai, derap langkah, kelebat pedang, desingan peluru, dentuman meriam, teriakan yang memekik dan amarah yang meluap, akan membuat kita sedikit pun tak terpikir untuk melakukan hal-hal yang sehubungan dengan itu? Bagaimana mungkin suasana seperti itu menjadi tempat ibadah? Bagaimana kondisi seperti itu memungkinkan untuk berdoa, bernyanyi, dan merenungkan firman Tuhan? Memang ibadah itu keinginan Allah. Itu atas perintahnya sendiri. Tapi mengapa harus di kancah perang? Begini, mari kita lihat latar belakangnya. Perjanjian Yahweh dengan bangsa Israel itu memang terdengar aneh bagi telinga manusia modern. Bagaimana tidak? Allah mengikat perjanjiannya kepada bangsa itu dengan berkata bahwa ia akan memberi kemenangan atas setiap peperangan. Karena bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan. Buktinya, mereka mencatat dalam memori sejarah yang mereka lalui, seperti yang tertulis dalam kitab Yosua. Yosua 23 ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan menggenapi janjinya selama jiwa mereka percaya apa yang dikatakannya. Maka dari jiwa yang tak ragu akan janji Allah itu, lahir kekuatan yang sangat besar untuk menanggung segala perkara. Sekali lagi, syaratnya adalah jiwa yang menyadari dan percayakan janji Allah itu. Yosua 23 ayat 14. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi, di balik seruan untuk beribadah kepada Allah sebelum berperang atau saat berperang adalah ekspresi kepercayaan yang penuh pada janji ilahi bahwa Ia benar-benar sebagai dewa perang, Yahweh Sabaoth, yang akan memberi kemenangan. Keyakinan yang total ini akan melahirkan ketenangan, dan dari ketenangan akan mengalir kekuatan yang bukan dari apa yang kita pikirkan dan upayakan. Itulah kasih karunia Tuhan. Ketenangan melayakkan orang beriman menerima kemenangan, sekalipun dengan cara-cara yang tak terbayangkan. Yosua 24 ayat 18 dan 25. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Kunci kemenangan adalah percaya pada janji ilahi. Dan janji itu akan diperbaharui di kedalaman jiwa melalui ibadah dan penyembahan. Jadi ibadah dan janji ilahi sangat terikat erat. Itu sebabnya Paulus menulis dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Memang tantangan untuk melupakan ibadah kepada Tuhan hadir begitu wajar dan masuk akal. Kita tergoda untuk mendahulukan hal-hal yang mendesak dari kebutuhan kita sehari-hari ketimbang menaikkan mesbah ibadah terlebih dahulu. Tanpa sadar, saat itulah sebetulnya kita telah diliputi keraguan dan kekhawatiran. Ibadah menjadi kurang penting. Itu berarti Allah pun bukan lagi menjadi yang utama. Itulah sebabnya mengapa di antara hiruk pikuk lalu lalang, hilir mudik kesibukan dunia kerja yang kita hadapi setiap hari, Yesus telah mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Mengutamakan dan mendahulukan Tuhan adalah kunci keberhasilan segala sesuatu yang akan kita kerjakan. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikianlah Tuhan mengajar umatnya, bahwa kemenangan bukan milik yang kuat, melainkan milik mereka yang berani menyembah sebelum pertempuran usai. Dan kancah peperangan akan menjadi saksi abadi bahwa di mana ada ibadah penyembahan, di sana ada Tuhan yang berperang bagi umatnya. Sekarang, peperangan kita masih berlanjut, tapi bukan lagi melawan darah dan daging. Yang pasti,
Ibadah dan penyembahan kita haruslah asap dupanya tetap naik ke arah si Allah. Dalam kesendirian yang senyap di pagi buta, sebelum mentari merekah, portal penyembahan sepatutnya sudah terbuka, menyerap energi ilahi lewat setiap tarikan nafas. Maka, jika engkau ingin segala yang engkau sentuh diberkati, mulailah dengan menyembah. Sarana penyembahanmu adalah ada di saluran nafasmu. Setiap nafas yang kau hirup dan tiup adalah kesadaran jiwamu tentang janji ilahi yang akan menyelesaikan segala perkara demi engkau hari itu. Maka jadilah tenang, raihlah kemenanganmu, rayakanlah kesuksesanmu, sebab medan pertempuranmu telah menjadi altar penyembahanmu. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 11 November 2025, bersama Pendeta Manuntun Nutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.